Jadi pas dicedoknya air pakai bakul arang itu, sampai ke depan kakeknya airnya nggak ada. Namanya bakul kan bolong-bolong ya, keranjang kalau kita bilang. Mana lah bisa bawa air. Terus sampai ke kakeknya, mana airnya? Udah habis kek. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya sahabat sekalian? Jadi di video ini ya ngobrol tentang seperti biasa. Aku sambil nunggu istri lagi check up di klinik. Di situ ada klinik. Jadi di sini di Malaysia ini, ya kita tengok. Tuh, itu ada klinik untuk ibu-ibu mengandung. Alhamdulillah. Jadi setiap bulan harus dicek di sini, wajib dicek kesehatannya babynya dan lain sebagainya. Jadi aku ngantarkan aja nih. Nah, sambil nunggu kita ngobrol di mobil. Ya seperti biasa kita ngobrol tentang hikmah ataupun cerita-cerita orang terdahulu yang hebat-hebat. Semoga kita bisa mengamalkan. Jadi ceritanya, dulu ada seorang kakek yang tinggal bersama cucunya. Jadi kakek ini memiliki kebiasaan yang hebat. Setiap pagi beliau akan duduk di satu tempat, kemudian beliau akan baca Quran. Kakek ini duduknya di situ aja, kemudian dia baca Quran di tempat yang sama. Cucunya ini tengok aja cucunya. Kok kakekku seperti ini? Terus apa yang cucunya buat, cucunya pun niru apa yang kakeknya buat. Kalau kakeknya duduk di situ, dia pun ikut duduk. Kemudian kalau kakeknya baca Quran, dia pun komat kamit. Namanya cucu masih kecil ya kan. Jadi dia niru apa yang kakeknya buat. Lama kelamaan, seminggu berganti bulan berganti tahun, cucunya pun aneh, kek. Dia nanya ya kan, kek, aku selama ini ngikut kakek, nggak paham apa sebenarnya yang kakek buat ini. Setiap pagi sampai siang kakek duduk di sini, ya baca itu. Sebenarnya kakek ngapain? Aku udah lama niru tapi nggak paham. Kakeknya pun tersenyum. Kakeknya nggak jawab apa-apa ketika itu. Dia nggak jawab apa-apa. Kemudian apa yang kakeknya suruh? Cucuku, kamu mau paham apa enggak? Mau, kata cucunya, kan saya nggak paham selama ini. Oke, kata kakeknya, gini aja. Ambil itu ada keranjang. Kalau kita bilang bakul ya kan, bakul. Itu ada bakul arang, ya, bakul bekas ngangkat arang. Bawa ke sini, kata kakeknya. Pas sudah dibawa sama kakeknya ya kan, cucunya datang bawa bakul itu. Terus dibilang, kek, untuk apa bakul nih? Udah sini aja, kata kakeknya. Kata kakeknya, tolong ambilkan air ya. Ambilkan air, bawa ke sini dari sungai pakai bakul itu. Anaknya namanya anak kecil ya kan, nggak paham lah. Dia pun pergi ke sungai, bawanya bakul arang tadi. Jadi pas dicedoknya air pakai bakul arang itu, sampai ke depan kakeknya airnya nggak ada. Namanya bakul kan bolong-bolong ya, keranjang kalau kita bilang. Mana lah bisa bawa air. Terus sampai ke kakeknya, mana airnya? Udah habis kek, kata cucunya. Kamu kurang cepat, kata kakeknya. Sana ulang lagi. Balik lagi dia ke sungai, Balik lagi dia ke sungai. Ngambil lagi, lebih cepat jalannya. Sampai ke kakeknya pun habis juga airnya. Ya belum sampai ke tempat kakeknya pun udah habis. Kata kakeknya, kamu kurang cepat, ulang lagi sekali. Dia balik lagi ke sungai, dicedok air pakai keranjang itu, lari sampai ke depan kakeknya. Ternyata ya habis juga lah airnya ya kan. Namanya keranjang bukan ember. Kalau ember barulah bisa dapat air. Terus kan udah sampai 3 kali berturut-turut, cucunya pun nggak paham, kek, apa maksudnya? Kok aku disuruh ngambilkan air pakai keranjang yang nggak pernah dapat air lah. Udah belum sampai jumpa kakek, airnya udah habis. Terus kata kakeknya, wahai cucuku, memang airnya udah habis, udah memang keranjangnya bolong, tapi ada satu perkara yang kamu nggak paham, kata kakeknya. Apa itu, kek? Cucunya pun nanya, kenapa itu, kek? Kata kakek itu, coba perhatikan keranjang itu, bakul arang tuh. Kau tengok dulu bakul arang tuh. Kau tengok ya. Tadi sebelum kau ngambil air pakai keranjang ini, bakul arang ini warna hitam.
Sekarang karena kau bolak-balik dah jadi bersih warnanya, hilang warna hitamnya. Jadi walaupun air nggak sampai dan kau nggak paham, tapi bakul itu secara sendirinya menjadi bersih disebabkan kau bolak-balik ngambil air. Jadi intinya kawan-kawan, sahabat muslim sekalian, paham nggak paham tetap dapat ganjaran, ya. Paham nggak paham tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul cerita ini, nggak paham aja hebat, nggak paham aja dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi paham, kan gitu. Jadi selama ini cucunya niru-niru kakeknya, duduk di tempat yang sama, terus baca Quran walaupun nggak paham, nggak apa-apa, ya. Tetap hatinya Allah Subhanahu wa taala bersihkan. Sebagaimana bakul arang yang hitam tadi, bolak-balik ulang-alik ke sungai, airnya nggak dapat, karena nggak maksud air nggak dapat, nggak paham, ya kan. Kenapa nggak dapat? Karena bolong, kan gitu, masih kecil. Tapi keranjangnya bersih. Begitu juga lah hati anak ini, hati cucu ini bersih, walaupun dia selama ini meniru-niru perbuatan kakeknya dalam keadaan tidak paham sama sekali. Jadi sahabat sekalian, hikmahnya adalah ya jangan nunggu paham dulu baru ngaji, jangan nunggu hebat dulu baru kita buka Quran, jangan nunggu qori dulu baru kita tilawah ngaji, ya. Jadi buka aja bagi kawan-kawan di luar sana yang belum paham, silahkanlah sama-sama kita belajar. Yang udah paham jangan malas-malas, ngaji banyak-banyak. Apalagi yang udah hafal Al-Quran jangan sampai hilang hafalannya. Dan yang belum bisa baca Quran jangan patah hati, terus saja belajar. Kata Nabi SAW, orang yang udah mahir, ya, derajatnya tinggi, dan orang yang masih terbata-bata, dia akan mendapatkan 2 pahala. 1 pahala untuk bacaannya, dan 1 pahala lagi untuk kesungguhan dia membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata. Oke, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.